banyak yang mempertanyakan, termasuk para dokter-dokter juga, kenapa sirup paracetamol atau sirup flu dan lain sebagainya yang sudah diproduksi puluhan tahun dan tidak menyebabkan apa-apa di Indonesia kok tiba-tiba bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Begini ceritanya. Jadi beberapa zat aktif khusus, contohnya seperti paracetamol, itu tidak bisa larut dalam air. Jadi harus digunakan suatu zat yang namanya propylene glycol. Nah, propylene glycol ini suatu bahan baku yang kita import, ya, diimport dari luar, kemudian digunakan untuk melarutkan paracetamol tersebut. Nah, kandungan propylene glycol atau PG ini itu byproduct-nya atau cemarannya itu namanya ada ethylene glycol dan diethylene glycol yang berbahaya bagi ginjal. Nah, mestinya pihak supplier raw material PG itu memberikan kualitas bagus, yaitu konsentrasi dengan cemaran EEG dan DEG yang rendah, yang disebut dengan food grade. Tapi kalau dia memberikan yang technical grade, mungkin PG dipakai buat untuk bahan-bahan tertentu, untuk bahan cat misalnya, itu yang disebut dengan technical grade dengan cemaran ethylene glycol yang lebih tinggi tentunya. Nah, ini nggak boleh dipakai buat kosmetik dan nggak boleh dipakai buat makanan dan minuman dan juga untuk obat sirup begitu. Nah, mungkin Anda juga menyalahkan BPOM. Kok BPOM nggak dari dulu-dulu melakukan teknik sampling, melakukan pemeriksaan terhadap kadar cemaran? Mungkin saja BPOM sudah melakukan penelitian rutin atau pengecekan rutin yang dulu-dulu, tapi baru tercemarnya itu saat ini. Mungkin ya satu supplier dari Eropa terhambat, ya karena ini kan Eropa sedang perang. Nah, kemudian mengalihkan ke negara lain, mungkin dari India atau dari Cina. Nah, ini kebetulan nggak ada yang food grade, jadi belinya yang technical grade dengan cemaran ethylene glycol yang tidak diperbolehkan. Nah, itu bisa juga. Atau mungkin nggak ganti suppliernya tetap, tapi karena di situ lagi krisis ekonomi, suppliernya nggak bisa bikin yang food grade, bikinnya ngasal-ngasalan sehingga cemarannya ethylene glycolnya tinggi, begitu kira-kira. Oleh sebab itu, yang Thermorex, produk Onimax itu juga tidak semuanya tercemar. Mungkin hanya batch-batch terakhir saja. Batch itu sekali jalan produksi. Dia menggunakan raw mat yang dengan kualitas bukan food grade, sehingga tercemar ethylene glycol. Sedangkan batch-batch lainnya yang menggunakan raw mat yang bagus, yang food grade, tentunya tidak tercemar oleh ethylene glycol. Demikian penjelasan saya, semoga ini bermanfaat. Jadi memang pada saat krisis ini mungkin saja terjadi penurunan kualitas yang memang BPOM harus lebih sigap lagi melakukan teknik sampling untuk melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya cemaran atau bahan raw mat yang tidak food grade. Begitu kira-kira. Terima kasih, saya Dr. Gregory Budiman. Salam sehat selalu.